Shalom pemuda remaja Kristus. Presiden Soekarno pernah berkata, beri aku 10 anak muda, maka aku akan mengguncang dunia. Tetapi Tuhan memanggil setiap kita, mari datanglah kepadaku. Setiap anak-anak muda yang mencintai aku, maka aku tidak akan memakai mereka untuk mengguncang dunia, tetapi memakai mereka untuk mengubah dunia menjadi lebih baik lagi. Anak-anak muda, ketika kita punya kekuatan tetapi tanpa Kristus, maka itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tetapi mari kita datang supaya Kristus boleh memakai kita untuk menjadikan dunia jauh lebih baik lagi. Mari teman-teman, kita saat ini akan memulai ibadah online kita. Senang sekali boleh menyapa kalian kembali di dalam ibadah online GKA Elyon, pemuda remaja GKA Elyon. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dapat beribadah. Kita dapat mengikuti setiap alur di dalam liturgi kita. Supaya kita bukan hanya menonton, tetapi kita dapat beribadah bersama-sama sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita dan kiranya sungguh pertolongan dari Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan menyertai ibadah kita pagi ini. Amin. Shalom teman-teman, sungguh kita patut bersyukur dan bersukacita kalau kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Mari kita mau bersama-sama siapkan hati kita, biarlah dengan segala kerinduan hati kita mau mencari hadirat-Mu, kita mau mengejar hadirat Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari kita mau pujikan lagu ini sekali lagi. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau
menyembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami begitu mengucap syukur kalau pada hari ini kami semua bisa beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang mau siapkan hati kami, Engkau yang mau siapkan pikiran kami. Biarlah Engkau yang tolong berkati ya Tuhan, ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah semuanya hanya untuk-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan doa kami ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, banyak hal yang dapat kita ucap syukur dari Tuhan. Salah satunya yaitu karya penebusan Tuhan. Tuhan itu telah menyelamatkan kita dari dosa. Dan kita sudah tidak lagi hidup dalam dosa, tapi kita hidup bersama dengan Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Nya. Mari bersama teman-teman kita dengan ucapan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan, kita pujikan, puji Yesus penebusku. Puji Yesus penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara sorga, kuasa hormat berilah kepada-Nya. Pak Gembala, Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku, Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Teman-teman, ketika kita ada di satu titik di mana tidak ada satu orang pun yang dapat kita andalkan di dunia ini, disitulah kita merasa dan memerlukan kasih Tuhan. Mari sama-sama aku mengajak kita semua untuk mencari Dia. Dialah yang mampu menuntun kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat
Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, tolong kami untuk memahaminya, bahkan tolong kami untuk merenungkannya dan pada akhirnya melakukan akan kebenaran firman-Mu ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-Mu di rumah yang sedang beribadah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Hamba-Mu juga meletakkan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya dalam segala keterbatasannya Tuhan tolong sehingga kebenaran ini boleh dinyatakan dengan baik dan dapat dipahami dengan jelas. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari saudara-saudara bersama kita membuka dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 dan 27. Efesus pasal yang keempat, ayat 26 dan 27. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita baca satu bagian lagi yang terambil dari Mazmur pasal yang keempat ayat yang kelima. Ini yang paralelnya saudara-saudara. Mazmur pasal 4 ayat yang kelima. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara-saudara, masa remaja itu identik dengan masa yang bergejolak gitu ya, secara emosi. Hal ini terkait dengan pencarian identitas diri tentunya. Jadi masa remaja memang merupakan masa berjuang untuk mengendalikan pergolakan emosi saudara-saudara ya. Nah hal ini dipersulit dengan kondisi pandemi sekarang ini. Di mana kehidupan sosial para remaja, pemuda gitu ya, yang senang bergaul menjadi begitu terbatas. Saudara-saudara tentu hal ini sangat menyiksa ya bagi para remaja, pemuda. Akibatnya perasaan tertekan ini tanpa disadari menimbulkan letupan-letupan. Bahkan ledakan emosi. Dalam kemarahan-kemarahan yang tidak jarang berbuahkan sikap-sikap yang lebih dari biasanya ya. Misalnya nih, ketika orang tua kita minta tolong bantuan kita sudah langsung merespon dengan nada yang tinggi. Menunjukkan ketidaksenangan karena merasa terganggu. Entah kenapa tiba-tiba pengennya marah aja gitu ya. Nah contoh lain mungkin ketika Koko atau Cece kita menegur kita, mengingatkan kita akan suatu hal. Kita jadi begitu gusar saudara-saudara. Kita marah, gak pengen diatur-atur dan gak pengen ada yang ikut campur. Belum lagi misalnya jika adik kita menimbulkan masalah dengan merusakkan barang kita, menghilangkan barang-barang kita. Rasanya sudah mau meledak ya. Nah saudara-saudara, kemarahan rasanya menjadi semakin akrab di dalam keseharian kita belakangan ini. Ya, khususnya di masa pandemi ini saudara-saudara. Tentunya hal seperti ini tidak menyenangkan bagi kita juga. Kita juga gak pengen sih sebenarnya marah-marah. Ya kan? Nah pada kesempatan kali ini kita mau belajar apa kata firman Tuhan tentang kemarahan dan bagaimana kita mengatasinya. Dalam bagian yang tadi kita baca saudara-saudara, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menasihatkan apabila kamu marah jangan kamu berbuat dosa. Ini nasihat yang sangat-sangat realistis saudara. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Mengapa saya katakan ini sangat realistis? Karena Paulus tidak katakan jangan kamu marah. Atau kamu gak boleh marah. Jangan sekali-kali kamu marah. Rasul Paulus tidak bilang seperti itu saudara-saudara ya. Jadi marah itu boleh gak sih? Boleh ya. Karena marah itu saudara-saudara merupakan salah satu emosi yang ada dalam diri manusia secara alami.
Seorang penulis terkenal, seorang hamba Tuhan juga konselor, Gary Chapman, mendefinisikan kemarahan sebagai suatu emosi yang kuat yang menunjukkan rasa tidak suka yang dibangkitkan oleh perasaan dicederai, perasaan terluka, perasaan terhina. Nah, amarah ini sebenarnya bukan hanya emosi tetapi mencakup reaksi tubuh, pikiran, dan juga kehendak. Jadi ini kompleks ya. Dengan kata lain, marah merupakan respon terhadap kejadian dan situasi hidup yang tidak menyenangkan bagi kita. Nah, jadi marah boleh nggak sih? Boleh. Boleh, karena marah itu reaksi alami, saudara-saudara ya. Dari suatu kondisi yang tidak kita harapkan. Nah, seringkali kita diajar memang secara tradisional ya, bahwa kita nggak boleh marah. Marah itu dosa, jadi jangan marah. Ini tidak realistis, sama sekali tidak realistis. Ada satu kebenaran yang harus kita pahami, saudara. Kapasitas manusia akan marah itu sebenarnya berakar dari natur Allah. Karena apa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, Allah pernah marah enggak? Oh iya, jelas. Beberapa kali, bahkan banyak kali ya Allah marah. Ini tercatat di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi perhatikan dengan baik bahwa amarah Allah ini diturunkan dari dua naturnya, yaitu kekudusan dan kasih. Kudus dan kasih itu natur Allah, saudara-saudara. Sifat Allah, atribut Allah. Amarah bukan natur Allah, tetapi amarah itu selalu terkait dengan dua natur Allah ini, yaitu kekudusan dan kasih Allah. Jadi jelas di sini ya, amarah bukan natur Allah, tetapi selalu terkait dengan dua natur Allah, kekudusan dan kasihnya. Saudara, kata marah ini ditemukan 455 kali dalam PL. 375 diantaranya itu mengacu kepada amarah Allah. Bahkan di Mazmur 7 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Allah adalah hakim yang adil. Dan Allah yang murka setiap saat. Saudara, serem juga ya ketika membayangkan bahwa Allah kita ini adalah yang setiap saat marah, setiap saat murka. Bukan hanya dalam PL saja saudara, tetapi dalam PB pun dicatat dengan jelas bahwa Yesus juga beberapa kali menunjukkan kemarahannya. Kita lihat ya, Markus 3 pasal 3 ayat yang kelima. Ia katakan, ia berduka cita karena kedegilan hati mereka. Dan dengan marah dia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Saudara-saudara bisa dibayangkan ya, seumpama sebuah film ya. Dalam imajinasi pikiran saya saudara-saudara, ceritanya kan di bagian ini Yesus masuk ke dalam sebuah rumah ibadah. Dan di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya gitu ya. Nah, orang-orang yang ada di rumah ibadah itu mengamat-amati Yesus dengan was-was, dengan curiga. Jangan-jangan Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya itu. Jelas hal itu tidak diizinkan saudara-saudara karena hari itu adalah hari Sabat. Tapi kita lihat apa yang diperbuat oleh Yesus. Yesus justru memanggil orang sakit itu ke tengah. Dan mengajukan tantangan dengan sebuah pertanyaan saudara. Mana yang diperbolehkan untuk dilakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Tapi kenyataannya orang-orang itu hanya membisu. Alias tidak memberikan jawaban apa-apa. Itulah sebabnya di ayat yang kelima dinyatakan dengan jelas bahwa Yesus sedih, Yesus berduka cita, prihatin melihat pemikiran orang-orang itu saudara-saudara. Bukan hanya sedih tapi dia juga marah. Dikatakan dan ia memandang sekelilingnya dengan marah. Jadi ngelihat semuanya gini, dengan amarah.
Saya bisa membayangkan tatapan bara api yang ada di mata Yesus ya. Dan kepedihan juga yang tergambar dari sorot mata Yesus. Tuhan Yesus pernah marah kan? Nah, kisah lainnya mungkin kita ini lebih familiar ya. Yohanes 2 ayat 13 sampai 25 juga mencatat kemarahan Yesus. Tentunya kita sudah pernah membacanya ya. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi pada menuju ke Yerusalem, Yesus juga gitu ya. Di dalam bait suci didapati oleh Yesus pedagang-pedagang lembu, domba, merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus membuat cambuk dari tali. Oh, betapa impulsifnya rasanya Yesus ya. Langsung dia mengusir mereka semua dengan cambuk itu. Kambing, domba, lembu, para penjualnya, uang-uang semua dihamburkan, meja-meja dibalikkan. Wow, amarah yang cukup mengerikan ya. Tapi saudara, kita bisa lihat alasan apa sih yang Yesus rasakan atau apa yang membuat Yesus ini marah. Nah, ayat 17 mencatat dengan jelas. Cinta akan rumah Allah menghanguskannya. Jadi saudara-saudara, perlu kita garis bawahi di sini ya. Bahwa keprihatinan Allah akan keadilan dan kebenaran. Ini yang memicu kemarahan Allah. Kebenaran dan keadilan ini berakar dari dua natur yang tadi saya sebutkan. Kekudusan dan kasih Allah. Jadi amarah Allah merupakan respon logis terhadap ketidakadilan dan ketidakbenaran. Nah, saudara-saudara, kembali ke poin awal saya tadi ya. Bahwa kita bisa marah ya karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Kejadian 1 ayat 27 ya. Jadi secara basic kita pun juga akan terpicu untuk menjadi marah ketika kita melihat ketidakadilan, ketika kita melihat ketidakbenaran. Dengan kata lain, amarah itu bukan dosa. Amarah adalah bukti kita diciptakan dalam gambaran Allah. Amarah mendemonstrasikan bahwa kita masih memiliki kepedulian bagi keadilan dan kebenaran. Sebaliknya saudara-saudara, ini penting. Jika orang tidak pernah mengalami rasa marah, bisa dipastikan orang tersebut kehilangan pemahamannya akan sens keadilan dan kebenaran yang ditanamkan Tuhan di dalam diri manusia. Nah, itu kabar baik ya. Marah itu tidak dosa, kita boleh marah. Namun ada kabar buruknya ya. Seringkali kemarahan kita ini tidak sama dengan kemarahan Allah. Amarah Allah muncul karena natur kekudusan dan kasih dalam dirinya ya, yang terusik. Nah, sementara amarah kita seringkali karena apa? Karena kenyamanan kita terusik, karena kesenangan kita terganggu. Karena apa yang kita mau tidak kita dapatkan, karena kita merasa dirugikan. Ya walaupun sebenarnya tidak ada orang lain yang merugikan. Kita merasa disusahkan, merasa direndahkan, ya walaupun memang tidak ada yang bermaksud merendahkan kita gitu ya. Ada banyak faktor saudara-saudara yang kesemuanya itu merupakan seringkali ya self-oriented gitu. Dan sama sekali tidak terkait dengan kekudusan dan kasih Allah. Nah, kemarahan yang seperti itu disebut dengan kemarahan yang terdistorsi. Salah satu contohnya saudara-saudara, kemarahan yang terdistorsi dalam Alkitab juga ada sih. Kisah Naaman yang kita juga akrab mungkin ya, sudah dari sekolah minggu kita dengar. Seorang panglima perang bangsa Aram yang sakit kusta pergi kepada Nabi Elisa untuk disembuhkan. Dia datang dari jauh dengan serombongan pasukan dan juga disiapkan kereta-kereta yang penuh dengan hadiah. Sudah sampai ke rumah Nabi Elisa. Nabi Elisa tidak mau menjumpainya. Nabi Elisa hanya meminta kepadanya, kepada pelayan untuk menyampaikan kepada Naaman supaya ia mandi 7 kali di Sungai Yordan. Perhatikan di sini, secara kenyataan Nabi Elisa tidak melakukan apapun yang salah terhadap Naaman. Ia tetap berupaya menyembuhkan Naaman dengan memberikan perintah itu. Tapi apa yang dirasakan Naaman, saudara-saudara?
2 Raja-Raja 5 ayat 11 mencatat bahwa Naaman menjadi gusar. Naaman menjadi marah. Mengapa dia merasa direndahkan? Walau Nabi Elisa tidak merendahkan dia. Nah ini kemarahan yang terdistorsi. Dia merasa tersinggung, dia merasa disusahkan untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Ini kemarahan yang terdistorsi. Kemarahan yang tidak sah. Ya seharusnya Naaman tidak perlu marah gitu ya. Bukankah kita saudara-saudara juga seringkali seperti Naaman ini? Kita marah ketika orang tua kita mengatur kita, membatasi ini dan itu, menyuruh mengerjakan tugas ini dan itu. Padahal maksudnya juga baik untuk mengingatkan kita. Tapi seringkali yang menjadi respon kita, yang kita tangkap adalah, aduh mama cerewet sekali. Papa ini terlalu kuno, terlalu kaku, terlalu otoriter. Nah kita menjadi marah, kesel gitu ya. Ini amarah yang terdistorsi. Nah kebalikan dari amarah yang terdistorsi adalah amarah yang definitif. Amarah definitif ini apa ini? Amarah yang timbul karena kesalahan yang benar-benar terjadi. Perlakuan yang salah, ada ketidakadilan di sana, ada pelanggaran moral yang terjadi. Misalnya kita menjadi marah karena ada orang yang tiba-tiba menyerobot antrian kita ketika misalnya di Indomaret atau Alfamart gitu ya. Kita menjadi marah karena ada orang yang nyerobot. Nah itu amarah yang definitif. Memang ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap kita gitu. Mungkin contoh lain, teman kita merusakkan atau menghilangkan buku kita yang dipinjam dan tidak bertanggung jawab, bahkan tidak say sorry. Nah ini kita menjadi marah, menjadi kesel. Nah memang ada banyak contoh amarah yang definitif yang terjadi pada kita. Kita berhak untuk marah, kita boleh marah. Nah di sini kita belajar untuk memilah manakah amarah yang terdistorsi dan manakah amarah yang definitif. Tapi meskipun begitu saudara-saudara, baik kita mengalami amarah yang definitif ataupun amarah yang terdistorsi, amarah tetap harus dikelola dengan baik, harus diproses dengan baik ya. Saya akan membagikan tips saudara-saudara ya untuk mengatasi kemarahan. Dari buku Gary Chapman tentang kemarahan ini buku yang sangat bagus yang saya baca seperti kitab kedua setelah Alkitab gitu ya. Karena saya sendiri juga bergumul dengan yang namanya kemarahan gitu ya. Dari usia muda memang gitu. Ada 5 paling tidak. Yang pertama saudara-saudara, tips yang pertama kita mengakui secara sadar bahwa kita sedang marah. Jadi saya marah karena apa? Nah karena selama ini kita diberitahu bahwa marah itu dosa. Jadi kita enggan untuk mengakui bahwa kita marah. Karena itu berarti adalah dosa. Tapi ini bukan cara pandang Alkitabiah ya saudara-saudara. Seperti yang tadi saya paparkan. Amarah adalah bagian dari kemanusiaan yang merefleksikan diri Allah sendiri. Dengan mengakui kemarahan kita tahu posisi kita. Dan kita akan dapat mengatasinya dengan tepat. Tapi kalau kita menyangkalinya, kita katakan aku enggak marah kok, aku enggak apa-apa. Itu oke. Padahal hati kita ini menjerit, padahal dada kita terasa panas gitu ya. Hal itu tidak sehat saudara-saudara. Seperti orang yang sakit, harus mengakui sakitnya supaya mendapat penanganan yang tepat. Kalau enggak ya tidak bisa ditangani dengan tepat. Nah ini langkah pertama ya, cukup simpel. Mengakui kita marah, kita akui saya marah. Nah langkah yang kedua, kita mengendalikan respon spontan kita. Biasanya kita marah ada respon-respon spontan. Apa respon spontan kita ketika marah? Biasanya kita mengikuti pola yang selama ini kita pelajari dari orang-orang di sekitar kita ya. Misalnya orang tua kita, papa mama, guru, koko, cece gitu ya. Tentang bagaimana mereka mengekspresikan kemarahan. Biasanya ada 2 ekstrim. 2 ekstrim ekspresi kemarahan. Yang pertama melampiaskan secara verbal dan fisik. Ya ini jelas-jelas tampak tidak baik. Karena misalnya dengan verbal mengatakan umpatan makian. Kalau orang Surabaya bilang mesoh gitu ya. Atau dengan fisik menendang pintu, membanting barang. Memberikan ekspresi-ekspresi muka yang tidak menyenangkan, ekspresi tangan yang mungkin kurang sopan gitu. Nah ini pelampiasan secara verbal dan fisik. Ekstrim lainnya adalah menarik diri dan berdiam diri. Nah ini tampaknya lebih baik.
Karena tidak ada ekspresi yang kelihatan di luar, tetapi ini juga sama tidak sehatnya dan sama merusaknya. Nah, saudara-saudara, Salomo menasihatkan dalam Amsal 29 ayat yang ke-11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Ambrose Bierce membuat sebuah quote yang sangat menarik. Begini dia bilang, bicaralah saat Anda marah dan Anda akan membuat pidato yang terbaik yang pernah Anda sesali. Bukankah seringkali kalau kita marah dengan reaksi-reaksi spontan kita mengucapkan banyak hal yang belakangan kita sesali. Mungkin kita melakukan hal apa gitu yang kita nyesel sekali. Harusnya enggak begitu. Nah, kita memiliki pengalaman-pengalaman seperti itu. Tetapi jika itu sudah dilakukan, sudah tidak bisa di-undo lagi. Tidak bisa backward lagi. Sudah terlanjur. Nah, ibarat kita menancapkan sebuah paku ke dalam kayu gitu. Meskipun pakunya diambil, lubangnya masih ada bekasnya. Dan kita tidak bisa memperbaikinya. Saya pernah mendengar nasihat seorang mama kepada anaknya untuk mengatasi kemarahan. Nah, ini nasihat kuno tetapi masih bisa dilakukan. Nah, kalau kamu marah, kamu hitung 1 sampai 10. Jadi kalau lagi marah gitu ya, hitung dalam hati. 1, 2, 3. Sampai 10. Nah, untuk anak-anak ini bisa ya. Tapi kalau untuk remaja, pemuda, orang dewasa rasanya 1 sampai 10 enggak cukup. Karena kadang marahnya gitu besar gitu. Jadi mungkin bisa 1 sampai 100 atau 1 sampai 1000 gitu ya. Untuk kita menenangkan diri. Saudara, ini akan sangat menolong. Untuk menunda, untuk menyalurkan, untuk melampiaskan kemarahan dengan jeda waktu yang ada kita bisa membuat respon-respon yang lebih terkendali. Kalau saya biasanya menuliskan dengan diary gitu ya. Kalau lagi marah, daripada langsung ngomong saya itu curhat di diary. Ya kemarahan diungkapkan semua mungkin dengan bahasa-bahasa yang sangat natural gitu. Kita misal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Jawa, tuliskan kemarahan kita di situ. Setelah itu sudah tertata dengan baik. Secara emosi dalam pikiran itu seperti rak buku yang mula-mula berantakan. Ketika kita sudah tulis, itu menjadi lebih rapi. Dan keluarnya jadi lebih teratur. Nah, mengendalikan respon-respon spontan ini saudara-saudara memerlukan latihan. Memang tidak bisa instan. Menerapkan pola yang baru serta menanggalkan pola yang lama itu memang tidak serta-merta gitu ya. Kita harus secara intentional kita menolak respon-respon yang biasanya kita lakukan. Nah, tips yang ketiga. Tentukan fokus kemarahan kita terhadap apa. Yang paling penting dalam menemukan fokus amarah itu adalah menemukan kesalahan apa sih yang dilakukan oleh orang kepada kita. Bagaimana orang itu tuh melukai kita atau menyakiti kita. Bagaimana orang itu nyalahi kita itu seperti apa. Mungkin kita bisa memberikan skala 1 sampai 10. 1 yang paling kecil, 10 yang paling besar. Orang ini salah sama aku tuh berapa sih? 3 misalnya. Jadi gak terlalu besar. Kita bisa meresponnya dengan lebih proporsional, lebih objektif gitu ya. Nah, dengan memberikan penilaian terhadap kesalahan orang ini kita akan memperoleh sudut pandang yang lebih tepat. Nah, tips yang keempat nih ya. Analisa pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Nah, pertimbangannya seperti ini. Apakah pilihan-pilihan itu adalah hal yang positif dan penuh kasih? Apakah langkah itu dapat menyelesaikan yang salah ini dan memulihkan relasi? Nah, pertimbangannya seperti itu. Apakah hal-hal ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk mereka? Nah, jadi dipertimbangkan gitu ya. Yang terakhir, setelah melakukan 4 step itu, yang terakhir ambil tindakan yang membangun. Ada 2 hal yang bisa dilakukan saudara-saudara. Secara sadar, mengabaikan masalah tersebut atau mengkonfrontasi dengan penuh kasih. Nah, saya jelaskan ya. Mengabaikan masalah itu jelas bukan hal yang mudah. Enak saja diabaikan. Apalagi itu hal yang skalanya 10 gitu. Sangat-sangat menyakitkan. Sangat-sangat merugikan kita. Mengabaikan masalah di sini artinya adalah menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan.
Kita memilih untuk menerima kesalahan orang itu dan menyerahkannya kepada Tuhan. Hal ini tidak berarti saudara kita sedang menyumbat emosi di dalam hati kita sedang menyangkal kemarahan kita, tidak. Kita akui kita marah, tapi kita mau serahkan ini di dalam tangan Tuhan. Roma 12 ayat 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan. Bagian ini menegaskan bahwa pembalasan adalah hak prerogatif Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha adil dapat melakukan hal yang tepat kepada mereka yang telah berbuat salah kepada kita. Saudara-saudara, dengan demikian kita tidak menjadi tawanan emosi dari kemarahan kita. Kita tidak terbelenggu karena kita sudah meletakkan kemarahan kita di telapak tangan Tuhan. Kita akan menjalani hidup kita saja dengan lebih tenang, lebih enteng, lebih ringan. Itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua, yaitu dengan mengkonfrontasi. Cara ini tidak lebih mudah saudara-saudara. Karena di sini ada prinsip-prinsip ya, kita harus mengingat bahwa berkonfrontasi ini harus dilakukan dengan penuh kasih dalam upaya mencari resolusi. Lukas 17 ayat yang ketiga menyatakan, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Saudara, kata tegur di sini secara harafiah dari bahasa aslinya itu artinya meletakkan beban atas seseorang gitu. Jadi ketika kita menegur, kita meletakkan beban itu atas seseorang. Nah artinya apa? Kita meletakkan masalah itu di hadapan orang yang kepadanya kita berkonfrontasi agar dia dan kita tentunya memperhatikan dengan jelas masalahnya ini apa. Jadi konfrontasi atau teguran ini bukan perlakuan kasar secara verbal ya. Ditegur gitu dengan kasar, tidak, sama sekali tidak. Ingat bahwa teguran ini harus dilakukan dengan baik, dengan tegas, sambil mempersiapkan diri juga. Jika ada kemungkinan bahwa ternyata kita sendirilah yang keliru dalam melihat suatu masalah. Jadi ini amarah yang terdistorsi karena sudut pandang kita kurang tepat gitu. Itu bisa terjadi dalam konfrontasi. Yang harus diperhatikan juga di dalam berkonfrontasi saudara adalah kita harus ingat bahwa berkonfrontasi adalah komunikasi dua arah, ya, di mana masing-masing pihak mencoba saling memahami, bukan hanya ingin dipahami, tapi juga kita belajar untuk memahami sudut pandang dia. Konfrontasi model seperti ini, saudara-saudara, walaupun sudah dilakukan dengan baik, tidak selalu menghasilkan resolusi yang ideal. Ini penting, tidak selalu. Meskipun begitu, satu hal yang harus kita ingat. Ketika kita memilih untuk berkonfrontasi, lakukan dengan baik, dengan penuh kasih. Apapun hasilnya, bisa orang yang kita konfrontasi itu sadar dan meminta maaf, atau dia menyangkal dan balik marah gitu ya. Banyak kemungkinan. Tapi enggak soal, yang terpenting adalah kita sudah melakukan bagian kita dengan motif yang benar dan tulus. Saya yakin hal itu akan memerdekakan kita dari perbudakan amarah dalam hati kita. Sudah lega, kita serahkan apapun respon dia, itu terserah dia. Kita tidak bisa memegang kendali atas itu ya. Nah jadi saudara-saudara, dari 5 tips ini bisa disingkat menjadi satu kata, akta. A-K-T-A-A ya. Akui kemarahan kita, kendalikan respon spontan kita, tentukan fokus kemarahan kita, analisa pilihan-pilihan yang ada, kemudian ambil tindakan yang membangun. Saudara-saudara, sebagai penutup, saya kembali mengajak kita untuk mengingat satu peristiwa yang tentunya tidak asing, yang sering kita dengar, ketika Yesus harus menjalani perjalanan salib, di mana dia disesah, dia dianiaya, dia direndahkan sedemikian rupa. Dia diludahi, dicaci maki sedemikian. Sebenarnya Yesus bisa saja marah, bukan?
tetapi tidak nampak dalam raut wajahnya, dalam perkataannya bahwa dia marah. Bahkan di atas kayu salib ketika dia meregangkan nyawanya, tangannya terlentang, dia katakan, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebuah doa diucapkan. Tidak ada kemarahan di situ. Saudara-saudara, jikalau kita mengingat salib, salib adalah gambaran keadilan Allah. Dan ada amarah Allah di sana di mana Yesus harus menanggung semua akibatnya dari segala dosa yang manusia perbuat. Tetapi ada satu hal yang penting, kasih Allah juga di situ. Salib, tempat bertemu keadilan Allah, murka dan marah Allah, tapi juga kasih Allah yang melimpah. Mari kita meneladani kehidupan Yesus. Kita boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Be angry, yet do not sin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau nyatakan. Ya Tuhan, biarlah dalam keadaan yang seringkali tidak menyenangkan kami, tidak kami harapkan, banyak hal membuat kami marah Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami untuk dapat belajar memilah. Apakah ini kemarahan yang terdistorsi? Apakah ini kemarahan yang definitif? Bagaimana kami harus meresponnya? Tuhan, tolong kami, anak-anak muda-Mu ini yang masih sangat muda. Biarlah dalam hikmat Allah dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk boleh mengendalikan amarah kami. Bahkan untuk melakukan sesuatu yang membangun dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah teladan Yesus boleh nyata di dalam kehidupan kami. Kiranya teladan Yesus boleh kami ikuti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, mari bersama dengan gereja-gereja di segala tempat dan segala abad, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bukan hanya mendengarkan saja, tapi kita juga bisa melakukan firman Tuhan dan juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari bersama kita mau menyanyikan Jadikan Aku Saluran Berkat dan sambil memberikan persembahan kepada Tuhan. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa dangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, inilah persembahan kami, biarlah persembahan ini Engkau berkati dan juga bisa dipakai untuk pekerjaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.